aku yuk dewean loh. Iya toh. Se. Kamu lihat juga aku ingin mereview orang sama kamu aja. Mereview orang. Kok kayaknya kok bisik-bisik itu. Semakin bisik-bisik semakin valid kalau mereview. Asal Kalau gibah itu kan juga baik. Saya kok gibah. Mereview orang. bahasa kerennya gitu ya. Mereview orang. Kalau mereview itu kan juga apa? Gak jelek-jelek. Kayak gibah ini kesannya ya ampun. Katanya kok kali ya. Kalau mereview kan barang itu kan harus direview. Oke. Apa enggak? Itu loh. Apa naik ini? Kan harus dekat dan Sampai saya kata sih gak jangan katekes itu tidak tahu kesendahan. Waktu katekes belum ngerti keuangan gereja. Bener-bener lu kok gak? Nah, aku yang malah gak tahu lah. Nggak jauh di sana. Khawatir Penasaran ya. kok tiba-tiba kok aku kok ya pikiran. Aku dengar hari ini tuh promo sama belinya tuh nanti kalau mereka sedang keluar, sudah keluar ya, nanti saya panggil Rama panggilnya Rama ini kita harus kayak artis itu jumpa pers. Gibah hai, ayo mulai. Keasikan gibah kok kok gibah Mereview orang Gak gibah. Gak gibah itu dosa. Ya Allah, jauhkan kami dari gibah. Kata kami mereview orang. Gak apa-apa ya, diajak mereview ya. Tapi kita disuruh mulai sama Pak Produser. Mulai dulu. Kita mulai podcastnya dulu. Iya, mulai podcastnya dulu. Kita Reviewnya nanti lagi. reviewnya nanti lagi. Siapa ini? Hah? Saya. Hai, kembali lagi bersama Seduduk Keren. Segera duduk dengerin obrolan kata kesero goreng lanjut. Pasti sobat Seduduk penasaran juga seperti kasusnya tadi. Iya. Tapi biasa pasti ya. Ya penasaran karena ini tadi di review kan jadi iya ya. Iya ya. Tapi ini benar-benar ini ngomong kok rapatnya belum selesai nih, harus tahu nih. Apa sih yang didapatkan tentang keuangan? Harus tahu secara mendetail. Nanti jangan lupa loh ya, kado namanya bagaimana? Rama. Iya. Penasaran sekali. Seperti unboxing itu loh. Kalau aku ada Rama. Aduh, mau tak tahu. Rama. Jateka. Apa itu loh? Rama. Siapa nih? Ya ayo. Hasil review orang dan mereview bendera. Loh. Enggak apa-apa ya dah. kan bahasanya mereview beda sama gibah. Kalau gibah itu dekat dengan dosa. Kalau mereview itu jauh dari dosa. Oh gitu. Terus apa yang kamu gibahkan? Ini. Review. Salah. Yang kami review itu soal keuangan gereja. Gak bahaya dah. Ya bahaya, tapi ya telinga saya tuh risih kadang-kadang. Sampai kita podcast loh beda. Ya tapi kan saya nggak suka nguping ya Rama ya, jadi kan nggak tahu apa itu uangnya kemana, buat apa pengeluaran kan dia nggak tahu toh. Kan tadi sudah tak omongin. Yuk nggak usah ngomongin balik kan tadi review kita. Gimana? Terus sebenarnya gimana? Soalnya gimana? Pengen tahu Romo. Sebenarnya tuh pemasukan gereja itu dari mana saja? Apa cuma dari kolektor atau dari mana saja? Tadi dia juga penasaran. Dapetnya uang itu dari mana sih? Ya. Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada ya sesuatu yang mesti harus kita sembunyikan. Semua umat boleh tahu bagaimana
mengelola keuangan paroki lah maksudnya. Iya. Semua umat boleh tahu dapatnya dari mana, dikeluarkan untuk apa saja, sehingga seandainya terjadi kekurangan juga tanggungan kita, kan begitu ya. Iya. Nah ini kebetulan tadi kami kan rapat dengan BKKP, ini kebetulan bendahara juga hadir tadi, saya pas gitu. Iya. Ya mungkin lebih tepat bisa dijelaskan ini Siapa ini? Coba Perkenalan aja. Perkenalan dulu. Iya, biar lebih afdol gitu loh. Sekalian saya perkenalkan susunan bendahara di Santo Paulus Nganjuk Oke, ya Romo. iya. Jadi di paroki Santo Paulus Nganjuk itu ada 3 bendahara. Bendahara 1 itu Bu Christine, bendahara 2 itu Bu Ani, bendahara 3 saya sendiri Bu Agnes. Kami membagi tugas berdasarkan fokus. Jadi kalau untuk bendahara 1 Bu Christine itu fokus tentang keuangan tunai. Jadi pemasukan tunai maupun pengeluaran tunai. Untuk Bu Ani ini bertanggung jawab lebih kepada semua transaksi yang non tunai. Jadi yang di bank. Oke. Kalau untuk bendahara 3 saya sendiri tugasnya lebih ke pelaporan. Tetapi dengan koordinasi dengan Romo Paroki kami bertiga ini bersinergi. Jadi saling membackup satu sama lain. Kalau misalkan ada yang perlu dikerjakan di tunai, ya saya akan support atau Mbak Ani akan support Bu Christine. Demikian pun ketika ada transaksi non tunai yang Mbak Ani perlu kami support, ya kami akan mensupport. Begitu. Iya. Iya, kerja sama dia. Kita harusnya juga gitu. Enggak ngeri. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya, tadi kan ada setidak-tidaknya pemasukan keuangan untuk paroki itu yang pertama bersumber dari kolektor pertama, kemudian yang kedua dari kolektor kedua, dan yang ketiga itu dari sumbangan yang di luar kolektor. Itu bisa dalam bentuk, kalau di paroki kita namanya PKT, ya? Persembahan kepada Tuhan. Tuhan. Itu bisa itu, juga mungkin bisa di luar itu bisa. Kalau ada misalnya Elsa mau nyumbang, boleh ya kan? Seperti itu. Ada Tapi mungkin donatur. bisa dijelaskan ya, mungkin Bu Agnes bisa menjelaskan yang bagian pengelolaan kolektor pertama. Pemasukan, untuk pemasukan dulu saya lengkapi ya Romo. Oke, Selain silakan. ya, Mungkin kita jadi dengarkan dulu aja ya. sebenarnya kalau dibilang semua pemasukan paroki kita itu adalah persembahan umat. Nah, persembahan umat itu seperti yang Romo bilang itu berupa kolekte PKT kalau di Nganjuk ini. Kalau kolekte sendiri itu sebenarnya ada kolekte mingguan, kolekte harian maupun kolekte hari raya. Kalau kolekte mingguan itu ada kolekte 1 dan kedua. Kenapa ada 2, kolektor 1 dan kedua? Karena kolektor 1 itu sebenarnya ada sharing, ada kewajiban yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Ani bahwa itu kita harus mengerjakan, makanya ada 1 dan kedua. Kalau yang kedua itu ditinggal di paroki. Bagaimana perhitungan atau persentase akan dijelaskan nanti berikutnya. Kalau dari donatur itu bisa dengan ujub khusus, bisa juga umum. Jadi kadang kita sedang ada renovasi, ada donatur yang ini saya nyumbang untuk AC misalkan, untuk pagar, untuk pengecatan lah itu ada. Tapi ada yang umum, pokoknya ini dana untuk paroki begitu. Jadi nanti kami akan kelola. Selain dari itu ada pemasukan dari subsidi keuskupan, itu bisa dari APP, PSE maupun proposal yang kita ajukan untuk kegiatan. Terus sebenarnya ada satu pemasukan lagi yaitu hasil sewa sarana gereja atau aset gereja. Kalau di kita ada, tapi walaupun itu sangat sedikit, setahun sekali itu ada uang sewa tanah seperti itu misalnya. Gitu. Terus ada lagi pemasukan dari sisa kegiatan. Jadi kepanitiaan tertentu itu ada sisa, itu akan menjadi pemasukan kembali ke paroki ya. Begitu Romo? Ya, terus apakah mungkin bisa dipahami tentang pemasukannya dulu? Iya. Kalau jumlahnya saya kira relatif ya, Iya. sangat relatif. Oh, gitu. Weh, Mas Krisna. Kayaknya kok bicaranya ngobrolnya serius banget. Iya. Biasa Mas. Jadi saya kira untuk pemasukannya sudah jelas.
Nah, ini kan mungkin orang berpikir, masukannya banyak sekali, nah, gitu kan. Tapi pengeluarannya juga harus. Ya, pengeluarannya juga. Tetapi mungkin saya perlu jelaskan. Ya. Kolektor yang tadi saya bilang ada kolektor 1, kolektor kedua itu sebenarnya tidak 100% masuk ke paroki. Jadi nanti dari kolektor pertama mingguan itu otomatis akan dipecah. 20% itu yang ditinggal di paroki. Nanti ada angka 80% itu ditotalkan dalam 1 bulan akan masuk ke dalam tabel prosentasi berapa yang kita harus setorkan untuk namanya dana solidaritas antar paroki. Jadi itu gendong indit antar paroki itu dikelola oleh keuskupan gitu. Itu setiap bulan. Jadi jangan dianggap bahwa yang diumumkan ketika setelah misa itu angka, itu adalah angka yang plek, yang bulat, yang harus bisa dijumlahkan, itu adalah pemasukan untuk paroki. Jadi itu ada prosentasinya. Jadi kalau misalnya 1 minggu diumumkan dapat 3 juta gitu ya, 3 juta gitu. Itu bukan berarti 3 juta Tidak. masuk di paroki semuanya, masih di persentase sekian persennya untuk share ke keuskupan. Dan belum ada bagian-bagian yang mesti harus disetorkan semuanya. Tapi mungkin Ini namanya Mbak Ani kewajiban. ya? Mbak Ani Ini bisa ya? menjelaskan. Coba Mbak Ani jelaskan. Ini itu. karena kita Dalam baru 1 rapat, tahun ini jadi kira-kira ada ini kita bagaimana baru ya? menerima. Pas banget kita baru menerima share kolektor wajib yang akan dijelaskan oleh Mbak Ani tahun 2025. Monggo Mbak Ani. Ya, ini untuk kolektor wajib yang biasanya saya transfer setiap awal bulan. Jadi untuk yang Januari aja ya, 5 Januari ini ada untuk kolektor kedua, minggu pertama. Itu untuk kolektor peduli pendidikan. Minggu pertama. Peduli pendidikan. Ya. Ya, sudah dilewat Ya. dalam 1 tahun. Dari 5 Januari, 2 Februari, 2025. Setiap 2 bulan Maret, ada. 6 April, 4 Mei, 1 Juni, 6 Juli, 3 Agustus, 7 September, 5 Oktober, 2 November sampai Desember. Berarti ada 12 kali ya yang untuk Ya. peduli pendidikan ya? Betul, setiap bulan. Oh, setiap bulan. Diambil dari kolektor kedua Oke. minggu pertama. Kolektor kedua. Ya. Minggu pertama Pertama. diambil untuk peduli pendidikan. Iya, iya. Oke. waktu yang bersamaan. Waktu Itu yang juga, bersamaan. Ya, ada Di tanggal yang di sama. tanggal yang sama ada yang berbarengan. Kolektor pertama itu untuk kolektor KWI atau APP. Lah ini juga berbarengan tadi tanggal 5 Januari juga ada. Oh, berarti yang kolektor Kedua dapat, kolektor Pendidikan. satu juga. kolektor Yang pertama untuk KWI KWI. atau APP. Terus baru dapat apa ya? Pada tanggal 5 Januari semua wajib Oke. setor. Semua wajib pertama. Tapi Ya. ini ada rada revisi nih barusan. Jadi ditinggal 50 aja. Enggak semua 100% dikirim. Masih sisa Kabar gembira. Lanjut. Yang harus disetorkan Kabar lagi. gembira. Terus ini kolektor pendidikan calon imam. Itu juga ada. Pendidikan calon Kolektor imam. pertama minggu kelima. Yang kedua nih. Jadi kolektor pendidikan calon imam itu ada. Jadi kolektor pertama minggu kelima itu Oke. juga dikirimkan. minggu kelima. Setiap minggu Iya. kelima beda. Ya, 30 Maret, 29 Juni, 31 Agustus, berarti dalam 1 tahun ada 4 kali. 4 kali untuk peduli calon Calon pendidikan. Oke. Terus kolektor kelima, kolektor kedua minggu ketiga. Itu ada juga kolektor peduli pendidikan calon imam. Peduli pendidikan. Kalau tadi pendidikan. Pendidikan, kalau ini peduli pendidikan, hampir sama. Kemungkinan itu yang bagian itu untuk seminari tinggi, itu seminari menengah itu. Ya. beda umat. Ya. Iya. Oke. Ini kolektor Tiga. kedua. Berapa kali yang untuk yang ini 12. kolektor peduli pendidikan calon 12. imam itu? 11. 11 kali. Ya. Enggak ada jadi- bulan apa? Dari 20 Julinya Ada kok. ini berbarengan kaitannya sama sekolah minus keuskupan. Ada ya sekolah Surabaya. minus juga. Ya. Ya, kita Sekolah minus juga itu tentang berpartisipasi. keuskupan berarti ya untuk Yanus Kolektor Gabriel. pertama sesuai jadwal dalam 1 tahun itu ada tanggal 20 Juli. itu untuk sekolah Iya, 50% untuk sekolah minus.
Berarti untuk di Nganjuk juga dapat loh ya. Iya. Jadi dari Nganjuk kembali ke Nganjuk. Dari Nganjuk kembali ke Nganjuk. Ya, gitu. Nah ini wajib dikirim ke keuskupan tiap awal. Jadi kalau total ada berapa item itu yang dikirimkan? Solidaritas ini belum diterangkan. Kolektor solidaritasnya tadi Setiap bisa bulan. sebutkan, Iya. Setiap bulan juga wajib tiap Yang bulan. tadi dari hitungan Jadi ada 8. solidaritas Yang tadi 80% setiap bulan. Lalu ada lagi Peduli pendidikan. Peduli Ada pendidikan. 12 kali ya. Ya. Terus peduli Calon. calon. Empat kali. Kemudian Sekolah Milan Nah, 1 kali. terus Kolektor peduli pendidikan calon imam. ada 11. 11. Terus ini kolektor KWI, KWI. atau APP. Lalu tata suci dan sebagainya Iya. itu. Ini 10 kali. Yang tata suci itu biasanya berkaitan dengan hari apa itu? Tanggal 29. Paskah. Yang kemarin Paskah. hari anak kerasulan anak dan remaja itu juga. Oh, yang Heeh, misalnya betul, Iya. misioner situ. Karya pastoral Pastoral. KWI, APP, yang Minggu Palma juga dikirim. Terus pemeliharaan tanah suci, Minggu Panggilan, terus Jadi, Minggu Komunikasi Sedunia. Kalau ini bisa ya, misalnya kita simpulkan ya. Kalau seandainya kita satikan satu gitu ya, dalam 1 bulan misalnya paroki itu bisa mengumpulkan dana misalnya nggak aja 10 juta gitu ya. Itu hampir 3 juta sendiri loh ya. Yang dikirim. Kirim-kirim itu ya. Ya. Jadi kita tinggal terima sisanya 7 juta kan. Lalu penggunaan yang lain itu apa yang di paroki? Mungkin perlu dijelaskan ya. Seth? Pengeluaran di paroki itu sebenarnya ada 2. Jadi yang rutin atau yang sifatnya insidentil Nah, apa atau itu rutin bisa itu? kalau rutin itu masuknya ke pengeluaran BGKP sebenarnya itu untuk gaji karyawan itu termasuk Katekis ya? termasuk di dalam situ ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lalu ada gaji ke-13 atau THR. THR itu diterimakan 1 kali gaji sebenarnya Romo, tetapi penerimaannya dibagi menjadi 2 ketika Natal dan Paskah. Lebaran. Ya karena ada karyawan dan Lebaran karena ada karyawan yang Oke. non Katolik Ya, ya gitu. Terus untuk apa lagi? Lalu untuk listrik lumayan besar. Nah, Terus untuk air, lalu untuk internet, telepon, itu yang sudah pasti rutin. Sekretariat ada setiap bulan selalu, sampah kebersihan kayak gitu itu selalu ada. Lalu yang sifatnya rutin lagi, untuk liturgi. Hosti, anggur, itu masuknya lilin. DPP Romo. Kalau yang itu liturgi masuknya Harusnya DPP. ke DPP ya? Iya, ke Oke. DPP. Tetapi kami kelola sebenarnya ya bersamaan juga. Tapi intinya kan pokoknya dikeluarkan tuh itu. Termasuk yang rutin adalah uang saku Romo. Iya. Lalu ada BBM untuk pastoral, karya pelayanan pastoral. Itu kalau kurang kalau diambil dari keuangan pasturan. Ya. Yang pada bulan lalu sudah dibahas tentang uang pasturan. toh? Pastoran stipendium, intensium. Kalau itu Ya. kurang, pasti kan juga nggak selalu cukup ya, Dah? Iya. Jadi kalau Iya. misalnya belum tentu dalam 1 bulan itu dapat stip, apalagi kemarin dijelaskan sama ini Bu Bu Katekis ya Edith, toh. pakai buku tuh kemarin saya lihat. Iya, makanya kan, yuk gila. Jangan pernah tidak melayani meskipun tidak ada stip. Nah itu akhirnya nancep juga, bisa terjadi 1 bulan blong kan. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Makanya kalau itu kurang, maka paroki yang Support. Akan memberikan Ya. subsidinya kan gitu. Betul. Syukur cukup karena memang dimaksudkan kalau cukup ya oke. Terus apa lagi? Lalu ada pengeluaran yang sebenarnya non rutin itu masuknya ke DPP. Jadi ketika kita di awal tahun itu kan kita mengadakan pleno. Jadi di situ kan dimulai dengan program kerja masing-masing bidang. Di situ nanti kegiatan apa akan membutuhkan dana berapa kita sudah melakukan perhitungan lah. Itu menjadi pengeluaran nanti di bulan-bulan tertentu sesuai dengan kegiatan. Gitu. Ya. Kira-kira yang untuk DPP dengan yang rutin itu kalau yang rutin sampai mencapai berapa persen? Bisa sampai 75-80% dari ini?
pengeluaran total? Wah, saya nggak pernah bikin prosentase, Nggak pernah, Romo. ya. Iya. Tapi cukup besar PR ya? Pasti Iya, besar ya, ya itu besar, ya? iya. Oke. Jumlah yang cukup besar. Saya betul. tidak meminta nominalnya, Iya. tapi mungkin kita perlu tahu ya. Iya, Iya. prosentase dari 1 tahun. Oke, nanti menjadi PR saya, Romo, memberikan Jadi ada yang dikeluarkan Perkiraan. untuk rutin, untuk gaji, kemudian untuk listrik, maka semakin kita menggunakan sarana yang lebih banyak tentang AC, lampu dan Iya. sebagainya. Ini kita termasuk gila-gilaan ya. Iya. Nah, itu kan Menyala itu, di mana-mana. itu bisa lebih banyak memang. Lalu yang kedua berkaitan untuk mungkin karyawan tadi. Iya. Entah Terus itu. ada Apalagi? pajak, Romo. Ah, Pajak masuk bangunan pajak. maupun pajak kendaraan. Ya, termasuk Lalu pajak ada kendaraan. servis dan spare part kendaraan Oke, operasional. Ya, itu termasuk. Termasuk ini ya untuk pengadaan-pengadaan yang kaitannya dengan kebutuhan pasturan ya. Betul, Romo. Nah, Betul. itu. Terus Termasuk untuk podcast. termasuk untuk podcast. Ya. Berarti ini semua ya. Iya, Jir Oke. Basuki Mawa Beo ini, Romo. Jadi mari kita menikmati. Monggo. Monggo Romo. Mbak Ani. Ya, Tapi bisa nggak dibedakan nggak penggunaan untuk kolektor pertama dan kedua selama ini? Kita tidak pernah memisahkan, Romo. Jadi itu semua yang memang jatah paroki akan masuk ke rekening paroki. Mungkin yang podcast sebelumnya, episode Iya. sebelumnya kan dijelaskan bahwa paroki itu memegang 4 rekening. Paroki, aset, Aset. sosial, lalu pastoran. Lalu bagaimana memasukkannya ke situ? Persentase gitu atau gimana? Tidak ada persentase, Romo. Jadi kalau yang rutin, sifatnya rutin, kita sudah tahu tanggal berapa itu sudah ada pengeluaran Enggak, yang misalnya selalu sama. kan tidak ada, misalnya dana khusus untuk sosial itu diambilkan dari Mandiri sosial. Mandiri Sosial atau nanti pemasukan dari kolektor 10%-nya? Iya, diambil dari kolektor itu 10% akan itu dimasukkan maksudnya. ke Mandiri Sosial. Jadi kan dari kolektor ini masih dibagi kalau sudah Ya. neto. Sudah neto sudah dipotongkan ke keuskupan atau ke pendidikan atau KWI, itu misalnya sisa. Dari 10% ini dimasukkan di Sosial. ini di kas sosial yang difungsikan untuk membantu secara karitatif atau pengembangan sosial ekonomi dan sebagainya kan itu. Ya. Itu maksudnya sehingga sosial tetap akan terisi. Kemudian yang sekian persen kalau itu dipandang perlu nanti akan dimasukkan di bagian inventaris. Aset. Aset. Ya. Entah itu berupa pengadaan maupun pengembangan. Nah, lalu yang lain yang pasti tidak mungkin bisa ditinggalkan adalah untuk biaya rutin. Itu yang maksud Ya. biaya rutin ini mau tidak mau harus dicukupi dulu. Ya, tak? Ya. Jadi biaya rutin. Oh ya, itu saya harus ingat, dicukupi, Romo, ya. khusus untuk paroki Santo Paulus Nganjuk itu kita juga memberikan subsidi ke rumah tangga susteran. Oh, Ini mungkin Romo bisa menjelaskan dulu latar belakangnya kenapa paroki memberikan subsidi. Tapi ini khusus Santo Paulus Nganjuk, paroki Santo Paulus, kita memberikan subsidi setiap bulan. Jadi menjadi rutin juga, Romo. Yang menjadi kebiasaan dalam gereja-gereja paroki itu ketika meminta bantuan dari sebuah tarekat untuk membantu karya pastoral, maka paroki bertanggung jawab atas kehidupan, sehingga tidak bisa kita mengundang lalu suruh hidup sendiri, tidak bisa. Iya. Kecuali mereka memang punya ada beda ya. Ketika komunitas ini datang atau tarekat ini datang karena memang kehendaknya sendiri, itu memang di luar tanggung jawab paroki. Jadi misalnya sudah survei di sini mau membuat karya, misalnya mau mendirikan rumah sakit, misalnya itu ya. Lalu paroki mengizinkan, lalu keuskupan juga sudah mengizinkan, mereka akan hidup dari karyanya. Tapi kalau hadirnya itu diminta oleh paroki, maka paroki bertanggung jawab atas kehidupannya. Bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadi kalau mereka datang, ya kita harus mencarikan tempat. Jadi termasuk yang di paroki Paulus Nganjuk itu misalnya susteran itu memang punyanya paroki gitu. Jadi nanti kalau misalnya dinyatakan sudah berakhir karyanya dianggap sudah cukup gitu ya, bisa saja itu kembali ke paroki.
Gitu. Beda kalau misalnya mereka hadir untuk berkarya atas inisiatif dari tarekat atau kongregasi, maka mereka mencukupi kehidupannya dari karyanya. Karya. Gitu. Nah ini asal usulnya rupanya kalau kita membaca sejarah, jadi suster itu memang kita minta hadir di sini untuk membantu terutama di bidang pembinaan, pendampingan anak-anak muda, anak-anak sekolah begitu. Makanya kan hadir di sini pertama-tama kan dulu untuk membantu di karya pendidikan dan untuk pembinaan anak-anak yang waktu itu ada anak-anak panti asuhan ataupun untuk ini Anak untuk asuh. semacam anak asuh begitu, Ya. ya kan? Ya, Seperti betul, itu. betul. Jadi kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Ya. Romo. Terus ada lagi, kalau ini tadi kan sharing kolekte ke keuskupan. Ada lagi satu kewajiban. Kolekte Jumat pertama itu wajib setor ke Vikepan. Oh, Ya, jadi keuskupan ke Vikepan yaitu Jumat pertama, kolekte Jumat pertama. Kegunaannya untuk pembinaan di Kevikepan. Contoh kemarin kita melakukan pembinaan pengurus lingkungan. Lah itu kan dananya yang cukup besar. Di situ salah satunya. Kalau misalkan ada pertemuan Romo ke Vikepan itu juga akan dipakai. Ya. ternyata seperti itu ya. Banyak Baru juga. tahu ya. Banyak. Catet. Posnya banyak itu tadi. Kalau ada gosipnya, ya. Terus sama ini loh, kewajiban ini loh yang harus diingat-ingat. Karena ini kelewat, nggak setor ya akan ditagih. Itu. Tidak akan Rama, belum setor. Kalau akan bulan ditagih. lalu keuangan pastoran ada wajib setor nggak? Dijelaskan nggak? Enggak, belum. Jelaskan 45%. Oh iya. 15 dan 30. Iya. Nah, Ingatnya itu melayani walaupun tidak ada stip. Loh, makanya ketika dapat stip yang sedikit ini Iya, pun, ya. yang 30% dan 15% itu 15%. diserahkan ke keuskupan. loh. Lalu yang ditinggal di paroki 55%. Jadi jangan menghitung bulat angka yang Maka kita nggak bisa diumumkan. ngitung misalnya, oh diumumkan minggu ini dapat sekian juta, kemudian 1 bulan kan bisa bayangkan, Wow, jumlahnya sekian. banyak. Loh. Kemana aja makanya terus tadi di apa di review ya. Weh. Ini uang segitu banyaknya. Jadi kita ini adalah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Gitu. Jadi bukan keuskupan paroki Nganjuk bukan keuskupan sendiri. Tapi makasih gabung dengan keuskupan Surabaya. Makanya harus setor ke Surabaya. Maka harus share bukan store. Iya, share. Share istilahnya share dengan keuskupan baik apapun dari masukan-masukan yang kita dapatkan dari keuangan itu. Gitu nah. Sehingga karya apapun yang ada di keuskupan itu sebenarnya paroki pasti ikut peduli, entah itu sekolah Katolik yang minus, pendidikan calon imam, kemudian misalnya seminari menengah, seminari tinggi, semua paroki itu ikut meskipun tidak besar, tapi harus share gitu. Bagaimana Romo kalau misalnya paroki di desa minus tetap sama? Tetap sama. Jadi jangan pernah ngomong kami itu minus maka kami nggak store. Lah nanti gantian yang minus itu dari keuskupan akan memberikan subsidi kan gitu. Itu ya hebatnya ya Romo ya, hebatnya gereja Katolik Jadi itu. misalnya ada paroki yang pendapatan 1 bulan mungkin hanya 2 juta, padahal pengeluarannya 5 juta, kan minus 3 juta ya. Iya. Tapi yang 2 juta ini tetap di-share dulu di keuskupan. Dapatnya itu tadi Share dulu, lalu nanti pelaporannya kami minus 3 juta, nanti akan dibantu gantian. Nah inilah fungsinya share itu untuk begitu. Nah, subsidi silang. Jadi seperti itu fungsinya.
sehingga tidak bisa paroki-paroki yang kaya terus akhirnya rumahnya gemuk-gemuk termasuk romonya gemuk-gemuk ya ta yang Bendaharanya gemuk. lucu ya Kata-kata ya. Sehingga kita bisa hidup bersama. Kita tanggung bersama. Gimana? Apakah masih ada ganjalan? Tidak ada bentuk. Cuma mau tanya ini Rano, kan ada sekolah dinas. Itu apa sama dengan yang kalau kita itu apa itu ya disebut dengan pang itu ya? Beda. Oh beda. 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 Coba. Jadi pang itu khusus Nganjuk. Maka namanya Paguyuban Peduli Pendidikan Paroki Nganjuk. Itu karena paroki merasa terpanggil. Paroki merasa terpanggil untuk peduli terhadap sekolah yang ada di parokinya supaya membantu juga para murid yang kesulitan untuk membiayai sekolah. Maka kita memberikan subsidi kepada mereka ini. Maka karena di paroki kita ada TK, SD, SMP, ya ketiga-tiganya kita bantu. Kalau nggak salah kita bisa membantu 51 Iya, untuk tahun ajaran ini. Iya. Tahun depan bisa. Itu tidak termasuk yang TK Macanan. TK Macanan ada jalur sendiri, tidak masuk PAN tapi juga masuk kepedulian yang di luar PAN. Iya. Jadi kayak ini yang sekolah minus ini memang itu disetorkan ke Keuskupan, itu nanti dikelola bersama untuk mensubsidi sekolah-sekolah yang minus, terutama yang di bawah karya pendidikannya Keuskupan, dalam hal ini adalah Yayasan Yohanes Gabriel. Sehingga kalau misalnya dikatakan paroki Nganjuk apa juga peduli terhadap sekolah Yohanes Gabriel yang ada di Krambe misalnya, atau di sini, atau mungkin di Walikukun, atau mungkin di Tulungagung kalau ada, iya sama, nanti dijadikan satu. Kemudian mana yang minus? Karena biasanya dari apa yang sudah kita kumpulkan nanti akan diserahkan di karya pendidikan, di Komisi Pendidikan Keuskupan. Nah, dalam hal ini Yohanes Gabriel. Jadi nanti akan dibantu. Sehingga untuk apa tuh? Pertama-tama ya untuk nambah gaji guru. Coba sekarang biar bayangkan, kalau ada sekolah Katolik di suatu paroki, satu sekolah itu gurunya nggak baca 10 ya. Kok banyak sekali ya, kalau banyak mungkin 6 aja deh. Tapi muridnya mungkin di total semua hanya 30. Bayarnya satu anak misalnya 10.000. Berarti hanya dapat berapa? 30 dan kali 10.000, 300.000 untuk gaji 6 guru. Bisa nggak? Bisa. Tapi gaji guru selalu minta UMR toh. Nah dari mana itu? Inilah kolektor ini. Oke? Makanya kan kalau ditanya misalnya, Nganjuk kira-kira termasuk minus nggak? Ya orang nggak tahu. Total nggak nangani sekolah. Jadi bisa dilihat misalnya sekolah ini jumlahnya muridnya berapa? Nah, kan bisa diangen-angen ya. Kalau muridnya jumlahnya misalnya 40 gitu ya, 40 dari mereka ini berapa ribu misalnya bayar sekolah SPP nya, anggap aja misalnya 100.000. 100 kali 40, 4 juta kan? Gurunya ada 6 misalnya. Total baginya dapatnya berapa? Emang mau guru digaji, ya guru tetap digaji cuma 800.000? Kan nggak mau. Nah itu loh maksudnya. Lalu untuk biaya operasional bagaimana? Beli spidol, bayar listriknya, dan macam-macam. Itulah disubsidi. Makanya gereja peduli terhadap sekolah minus. Sehingga tidak bisa dikatakan, oh paroki ini tidak memperhatikan sekolah minus. Misalnya, oh tidak, selalu memperhatikan. Karena sudah diatur, di manajemen oleh Keuskupan sedemikian rupa. PAN ini beda. PAN ini dikelola sendiri. Kalau PAN, sebenarnya bukan PAN ya namanya, P4RG. Tapi A-nya itu kan enak. P4 itu tadi kayak seperti A. Itu hanya khusus Nganjuk. Jadi tetap lain mungkin tidak mendirikan itu. Bisa juga mereka bisa peduli pendidikan tapi lewat seksi sosial itu bisa. Tapi kalau kita memang mendirikan khusus, pendidikan khusus yang tadi bukan tadi. Kalau kemarin bisa gabung dengan
seksi sosial paroki ataupun peduli sosial dan sebagainya. Begitu. Jangan review ini lagi ya. Diajak tadi saya Romo, jadi makanya ya pasti penasaran. Ya, akhirnya aku harus minum kopi. Daripada kita semua bertanya-tanya, ya kan dia Bu ya. Aku sudah tahu gitu, sudah di vlogkan. Umat lain itu juga tahu. Gak hanya kita, tapi semuanya. Lebih afdol. Diminum lagi. Ini juga bagian loh ini. Ya, ini bagian. Mohon maaf. Batuk soalnya. Kayaknya temanya sangat Tapi ya kebetulan kita tadi baru membahas soal ini. Iya. Soalnya saya tadi kan ada yang bilang, aku sama saudara itu lagi rapat, makanya saya tadi ketemu di Elsa di sini, saya deketi gitu sama. Iya. Ayo kita nge-review. Jadi kemana sih keuangan paroki? Pemasukannya segini, pengeluarannya. Penasaran ya? Iya. Penasaran. Akhirnya sudah terjawab. Jadi menurut saya tidak ada salahnya umat tahu. Iya. Umat tahu menggunakannya apa saja, pemasukannya dari mana saja. Saya kira nggak sulit. Dan ini cukup terbuka sebenarnya, cukup terbuka, dan pada akhir tahun biasanya kita juga melaporkan. Jadi pemasukan, pengeluaran, yuk macam-macam itu. Jadi termasuk misalnya di store masuk pengeluaran, jika kelihatan pengeluarannya besar gitu ya. Oh ternyata besar itu bisa ya untuk share ke Uskupan, share dengan tari pendidikan, share kalau timang, share dengan bagi kepang, share KWI, taman suci dan sebagainya. Sehingga jumlah besar. Nanti bisa jadi di bulan Mei juga besar loh kita setornya. Karena kan hasil APP disetorkan. Nah itu. Jadi APP itu juga nanti akan kita sharekan. Meskipun juga kita kadang minta lagi. APP bulan Mei itu 11 Mei itu termasuk Minggu Palem. Minggu Palem juga ya. Minggu Palem juga disetorkan. dan sifatnya memang Romo ini dinamis. Jadi kadang-kadang di pertengahan tahun ada permintaan share tambahan. Ya, bisa. Dan itu nanti akan disurati dari Uskupan. Jadi kecuali yang sudah ini, tertib ini. Di luar itu kadang-kadang masih tambah. Dan misalnya juga kaitan dengan alisan posko. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin rekening tertentu seperti beberapa tahun lalu. Karena mau mendirikan seminari, kemudian Bapak Uskup meminta persen dari paroki-paroki. Itu memang juga kita sama untuk paroki ini share-nya sekian, untuk paroki share-nya sekian. Apakah kita mau balelo? Tidak. Termasuk jika ada bencana. Termasuk ada bencana, misalnya seperti kemarin kita juga share untuk saudara-saudara kita di Indonesia Timur dan di Teluk. Dan itu masuk dihitung oleh benar, dihitung pemasukan sekian langsung dikeluarkan. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kan kita tetap berapapun pemasukan itu ataupun income-nya berapa itu ya, meskipun kecil tetap itu nanti dikeluarkan. Jadi ada hanya lewat gitu aja. Dari sini masuk set langsung keluar. Nah, gitu. Itu yang lewatnya cepat biasanya juga kalau pertemuan Romo Uni Romo. Ya. Kadang kan ada dana masuk dari Uskupan untuk acara Romo-Romo. Tapi benar-benar cuma berapa jam langsung sudah diambil untuk kepentingan Romo. Seperti itu. Tapi itu menjadi satu recap dalam 1 tahun itu kan tetap dana masuk total, dana keluar total, makanya jumlahnya akan besar. Kita membiasakan selalu begini, kalau nggak salah ya, setiap pemasukan itu masuk dari rekening dulu. Nanti dari rekening akan dikeluarkan. Dan rekening itu adalah rekening milik Uskupan. Jadi namanya bukan suatu komunitas tidak, tetapi perusahaan Uskupan Surabaya. Tetapi ada kode tertentu berdasarkan paroki. Misalkan paroki ini nomornya berapa, jadi ada kodenya. Jadi semua ngepool di dalam mandiri
ada kodenya biasa dua lalu kode paroki ya itu sudah ada kodenya. Dan kita bersyukur ya, terus kita sudah membuat sistem keuangan yang cukup baik. Jadi kalau misalnya dalam bulan ini kita memasukkan di item ini, otomatis sudah nge-link. Jadi dari buku harian ini akan ketemu buku-buku bulanan. Dan buku bulanan akan ketemu dengan buku tahunan. Sehingga kita kemarin kan tak tanya, 1 tahun ini keluar berapa? 1 M sekian. Wah, kuat sekali tepuk tangan saya gitu kan. Ternyata itu hanya uang lewat. Jadi seperti itu. Nah, karena memang dilewatkan. Contoh begini, dilewatkan tuh misalnya ada kelompok tertentu kategorial yang monotrack dapat subsidi dari APP misalnya 20 juta, itu juga lewat kita. Jadi dari keuskupan atau dari panitia APP keuskupan dikirimkan ke kita, lalu kita keluarkan, dan ini menjadi bagian dari laporan pemasukan dan pengeluaran, sehingga kesannya besar sekali ya, gitu ya. Cuma permisi ya, permisi kawanku numpang lewat gitu ya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan gitu. Jadi kami bendahara itu setiap bulan harus membuat laporan dari yang sedang melihat ada format dari keuskupan. Jadi satu keuskupan itu sama format. Kami bekerja dengan format yang sama. Setiap bulan harus dikirimkan ke keuskupan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, jadi itu sebenarnya adalah bagian dari monitoring dan evaluasi ya, dari keuskupan. Jadi kalau ada apa di dalam laporan itu keuskupan juga kan kontak. Langsung kalau bisa ekonomi keuskupan sebenarnya juga bisa melalui laporan. Dan para kita keseluruhan keuangan memang dipegang oleh bendahara. Saya pegang uang kedua tak? Oh iya. Nah, karena memang sudah terlatih, jadi bendahara memang sudah juga dilatih, ada pelatihan dari keuskupan, bagaimana cara input, bagaimana cara rekat dan segala sudah. Sehingga ketika pastor paroki ataupun siapa pastor pamongnya atau moderatornya itu mungkin nanti pindah, itu nggak soal kan, ya sudah, itu sudah berjalan. Dan masing-masing dari mereka ini nggak bisa mengeluarkan uang loh kalau tidak saling mengetahui, nggak bisa. Jadi kita bersinergi benar-benar. Jadi nggak bisa. Dan biasanya dari Bu Agnes ini minta kepada Bu Ani buat transaksi dulu, dan itu di set dulu di grupnya bendahara, dan kami para imam ada di situ, sehingga bisa tahu gimana Romo setuju nggak ini, rasanya keberatan dan keberatan tidak. Jadi saya bisa menolak juga transaksi yang seperti itu. Gaji katekis bulan ini kebanyakan ini nggak bisa tolak. Betul. Misalnya. Sekali waktu saya ketawa. Jadi sekali waktu saya ketawa. Dari pihak maker sudah membuat draft. Listnya sudah dibuat sama approvernya, itu tolak. Aku nggak mau. Kenapa salah itu? Salah itu kadang-kadang ada jumlah hampir jarang terjadi, tapi kadang urean. Kenapa urean itu penting? Karena nanti bisa menjadi tadi loh yang share collector ditagih. Misalkan kita bilang nyetor bulan Oktober, padahal ini bulannya November misalnya, itu salah. Keuskupan pokoknya melihat apa yang tertulis, dia bilang Oktober tidak nyetor. Nah, tahun berikutnya akan ditagih. Iki misalnya solidaritas antar paroki bulan Oktober tahun 2020 tidak nyetor. Nah, itu akan berjalan menjadi tagihan. Jadi nggak boleh ya, misalnya harusnya setoran November, lalu kita setorkan di Januari, nanti ketahuan. Iya, ketahuan. Maka diminta tertib. Seandainya iya pun, kita pasti akan bingung uang itu kalau disetorkan, bingung. Laporannya juga nggak akan jelek. Nah, kita akan bingung kemana gitu. Makanya kan inilah. Ini bagi saya para imam juga senang dengan model seperti ini. Kita paham juga dengan model seperti ini akan sangat meminimalis kemalasan dari bendahara BGKP dan DPP.
Gitu. Jadi seperti itu. Saya kira clear ya? Clear. Nah, dan ini saya kira berlaku juga untuk paroki-paroki di seluruh Kuspan Surabaya. Kalau paroki Kuspan lain mungkin bisa saja tetap modelnya akan ada, model seperti ini mungkin hanya beda. Kita bisa menghargai juga, kecuali yang untuk setoran ke KWI, Tata Suci itu kurang lebih sama di seluruh dunia sama. Seluruh dunia sama. Yang membedakan yang ini, yang keuskupan itu ya sifatnya internal, sebeda-beda. Bisa saja keuskupan yang sudah kaya, itu mungkin beda cara mengelolanya. Bisa saja. Udah paru-paru itu nggak perlu saya terlalu banyak, misalnya nggak perlu. Kita kan punya model tersendiri. Karena kalau di Kusuma Surabaya itu, misalnya pemasukan 1 bulan sekian puluh juta kena sekian persen. Nanti kalau sekian sampai sekian itu persentasenya sudah beda. Bahkan ada kalau tidak salah ada yang sampai 50%. Jadi besarnya itu kalau mungkin di paroki kecil itu 10% bisa jadi, tapi ada yang sampai 50%. Kalau nggak salah di atas 45 juta atau di atas 100 sampai. Karena saya nggak pernah mengalami di paroki besar, sehingga tidak bisa tahu persentasenya ya. Yang saya tahu ya persentase sekitar itu. Ya sekitar 10%. Ya gitu. Begitu? Ya. Nah, gimana? Sebagai orang yang penasaran, nanti kalau ada umat bertanya bisa menjawab. Saya. Kami tunjukkan kepada pemirsa di rumah lain yang tetangga keuskupan, dia ada pengadunya ternyata. Dan ini itu biasanya kalau unboxing itu mereview, ini ada tandanya keuskupan. Dia sering unboxing, rupanya sering toko online. Kerja orden. Ini maksudnya kerja koran ini. Iya, belum promosi. Sudah bulan lalu sudah promosi. Semakin mahal dia gitu ya. Kalau ditawari jadi beneran mereka mau. Kamu saya Satu sih Bu, semua ada panduan. Ini ada Ini panduan ini. Tunjukkan. bendahara. Oh, Jadi ini. kalau satu sih Coba isinya apa itu dibaca itu? Asal-asal Dibaca apa itu isinya? Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan rekening atas nama Keuskupan Surabaya Gereja Pastoral Paroki Sosial Paroki dan Aset Paroki per Juni 2024. Nah, masih berlaku sampai sekarang. Masih berlaku sampai sekarang. Panduannya. Jadi kalau sebenarnya nggak satu sih itu panduan itu ikut daftar ini. Lalu yang penting banget untuk menjadi bendahara adalah jujur. Jujur itu ya. Dan rendah hati. Kalau agak pusing-pusing tetap mau bertanya itu betul Iya. gitu. Kalau paham sekitarnya, tidak menipu, tidak julid. Kalau julid itu kesannya jelek, mereview nggak apa-apa. Makanya ini nanti kan kita juga Mereview, terus bertanya. yang direview romonya sama bendaharanya. Aku kan jawab sudah ya, Pak ya. Kalau nikah sudah vlog bisa dihubunginya, Sudah cukup saya kira. Sudah. Cukup ya. Sudah. Kalau begitu kami melanjutkan perjuangan di nanti sampai di rumah harus segera dikerjakan loh PR yang disepakati tadi. Dalam akhir Januari sudah selesai. Oke. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Bendahara. Oke, dadah. Ya. Oh iya, Selamat melanjutkan perjuangan. moga-moga derek Salaman dulu. derek Gusti. Ayo ibu-ibu. Oh iya, kita sama-sama. Setelah review kita ada, setelah review pas saya tak hitung dulu. Ada suaranya semakin
kualat karena mereview Romi. Sudah, Dan nggak haus lagi? sudah tidak haus lagi, suara sudah semakin habis. Kira-kira masih membahas. Masa kita masih di sini terus? Aku kok sudah Ini ya, jam jamnya berapa sudah sekarang? malam. Jam Ini 9. waktunya untuk anak-anak yang di rumah. Oke. Pemirsa di rumah pasti juga sudah lelah melihat muka kami yang semakin kusut. Aduh, Bagaimana? bagaimana ini? Kita sudahi? Kita sudahi. Kita pulang? Kita pulang ke rumah dengan damai sejahtera. Nah, kita berjumpa lagi bulan depan dengan tema-tema yang tentunya menarik dengan host yang lebih kece-kece daripada kita. Bener nggak tuh Adik Runa? Jangan suka pesannya, jangan suka gibah-gibah, jangan suka Review. kalau review enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan Oke. suka gibah-gibah dan julid pada orang lain. Sebelum kita mencari info yang detail, oke? Kalau mereview enggak apa-apa. Kalau mereview enggak apa-apa kalau mereview. Masih baik ya, Pak? Masih baik, masih dekat dengan Tuhan. Oke. Kalau julid gibah itu kesannya jelek. Ya sudah, kita akhiri suaranya. Habis besok saya ada pertemuan juga. Oke, tetap saksikan Sejudul Gerek Sejenak duduk dengerin obrolan kata kese Romone Nganjuk. Dadah. Ngobrol iman. Sedudah keren dong.